Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Yang lain gimana? Tugas makin banyak apa enggak? makin. Langsung dimulai sekarang aja ya, nggak apa-apa udah setengahnya. Kami mau tanya nih, kemarin kita udah belajar apa sih yang bab kemarin sebelum kita ngelanjutin bab selanjutnya nih? Bab 8 Bu, Bab 8. mengevaluasi penilaian kinerja pegawai. Mantap. Kemarin kan kita udah belajar tentang penilaian kinerja. Nah, setelah penilaian kinerja itu kan pasti karyawan itu kan dapat gaji ya. Nah, sekarang kita belajarin di bab 9 ini tentang konsep penggajian dan pengupahan atau tunjangan pegawai. Di sini ada yang tahu nggak gaji itu apa, upah itu apa? Apa sih bedanya gaji sama upah? Pakai bahasa kalian aja. Yang kalian tahu bedanya gaji sama upah itu apa sih? Kalau gaji itu adalah sesuatu yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawai yang telah ditetapkan pada sebuah surat perjanjian. Ya. Terus kalau upah itu nggak ada surat perjanjiannya atau upah lebih dominan dibayarnya tergantung apa yang kita kerjakan. Ya, benar. Benar. Jadi Noval bisa tolong Kamayang, Noval di share screen yang materi PPT-nya. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita kan lagi ngejelasin tentang ini nih, penerapan penggajian dan tunjangan pegawai. Next, Noval. Nah, jadi ini bedanya tuh kalau upah itu uang dan sebagian yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Kalau misalnya gaji itu bentuk pembayaran secara rutin dari perusahaan berdasarkan kontrak kerja yang sudah ditandatangani. Jadi pembayaran gaji itu dilakukan setiap periode tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan menurut perjanjian atau kesepakatan dari pekerja dan perusahaan yang dibayar itu rutin sebulan sekali. Nah, itu adalah gaji. Jadi kalau gaji itu upah yang tetap pembayaran yang tetap. Kalau misalnya upah itu dibayarkan kepada pekerja dengan periode waktu yang tidak tertentu. Jadi kalau misalnya kamu nggak kerja ya kamu nggak dapat upah. Tapi kalau kamu kerja ya kamu akan dapat uang tambahan. Itu di luar dari gaji. Gitu. Jadi itu perbedaan antara gaji dengan upah. Ngerti sampai sini? Ngerti Bu. Oke, jadi nanti saya paparin dulu aja semuanya. Terus pertanyaannya di terakhir aja ya, gimana? Boleh Bu. Sip, oke. Next, Novel. Nah, di sini ada penggolongan karyawan. Penggolongan karyawan itu dibagi menjadi dua. Ada tenaga eksekutif dan tenaga operatif. Tenaga eksekutif itu golongan karyawan yang punya tugas ngambil keputusan. Contohnya itu ada tenaga eksekutif itu dibagi lagi menjadi dua. Ada posisi manajerial dan top manajemen. Di situ posisi manajerialnya itu ada supervisor manager dan top manajemennya itu ada CEO atau direktur. Nah, kalau misalnya di tenaga operatif itu dibagi menjadi tiga. Ada tenaga terampil, tenaga setengah terampil, dan tenaga tidak terampil. Maksudnya apa sih tenaga terampil? Tenaga terampil itu tenaga yang punya keterampilan sangat memadai di bidangnya. Jadi contohnya kayak gimana? Contohnya itu kayak karyawan IT.
terus keuangan, pajak. Kamu nggak mungkin dong, kalau misalnya IT itu kan dia harus punya keterampilan yang orang itu bener-bener harus paham banget tentang IT gitu kan. Kalau misalnya IT ada yang bermasalah, kamu nggak punya passion apa-apa di dalam IT, tapi kamu coba-coba itu nggak akan bisa. Tapi kalau misalnya udah terampil di bidang tersebut, nah itu adalah tenaga terampil. Terus contohnya kayak pajak, kamu nggak tahu nih rumus-rumus pajak untuk PPh pasal 21 itu apa, terus tunjangan-tunjangan ABCD itu rumusnya kayak gimana. Nah, kamu nggak akan bisa untuk masuk di tenaga tersebut. Jadi, tenaga terampil itu adalah tenaga yang punya keterampilan yang memadai di bidang tersebut. Yang kedua itu ada tenaga setengah terampil. Nah, tenaga setengah terampil ini tenaga dia punya keterampilan, tapi nah di sini ada data gaji. Maksudnya ini tuh ada data-data yang diperlukan dalam pengolahan penggajian. Nah, data gaji ini adalah data-data yang diperlukan dalam pengolahan gaji. Sedangkan kalau misalnya rekaman staff, yang terakhir itu ada rekaman staff. Rekaman staff itu adalah rekaman-rekaman yang berisi tentang rincian jasa atau apa aja yang udah dikerjakan oleh karyawan oleh perusahaan gitu. Oke, next. Nah, terakhir ini ada prosedur penggajian dan pengupahan. Nah, kamu nih kalau misalnya nanti berapa tahun lagi? 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi kan kamu udah mau kerja. Insya Allah kamu bisa masuk ke dalam perusahaan. Nah, kamu harus tahu nih, gaji kamu tuh lewat mana aja. Kamu nggak bisa langsung kucuk-kucuk, kamu, gaji gue telat nih, gue harus komplain sama A. Oh, gaji gue telat nih, gue harus komplain sama B gitu. Itu nggak boleh. Nah, kamu harus tahu nih, prosedur gaji uang gaji kamu tuh dari mana ke mana, terus dari sini kemana. Nah, yang pertama itu uang gaji kamu pasti dipegang sama bagian personalia. Jadi, bagian personalia itu nyiapin daftar gaji kamu sama bukti-bukti pembayaran itu semuanya direkap sama bagian personalia. Nah, setelah di bagian personalia, itu bakal dikasih. Dari bagian personalia ini habis direkap semuanya, daftar gajinya itu dikasih ke bagian umum. Nah, bagian umum ini buat ngecek kebenaran gaji karyawan yang udah diberikan sama bagian personalia. Jadi dicek dulu, habis dicek, terus bagian umum ini juga dia bikin PPh pasal 21. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak PPh pasal 21 itu apa? Atau enggak, apa sih PPh pasal 21? PPh deh, PPh apaan? Ada yang tahu nggak? Pajak? Halo? Pajak apa? Pajak pengupahan. Pajak penghasilan, PH, penghasilan. Jadi PPh itu pajak penghasilan. Jadi nanti dari gaji kamu berapa nih, nanti kamu dipotong-potong tuh gaji-gaji kamu tuh masuk ke PPh pasal 21. Nah, kemarin sih nggak tahu ya kalau sekarang berapa. Waktu itu kemarin pernah belajar itu cuma sekitar 5% kalau nggak salah. Tapi sekarang pokoknya setiap tahunnya itu beda aja. Itu PPh pasal 21. Nah, itu yang bikin itu, yang ngitung itu bagian umum. Nah, setelah di bagian umum, uang kamu ini nggak langsung lagi ke kamu, itu masuk lagi ke kasir. Nah, kasir ini bagiannya itu tugasnya itu untuk neliti lagi jumlah angka daftar gaji yang udah distorin tuh dari bagian umum tadi. Nah, setelah udah diteliti sama si bagian umum, sama si kasir ini, kasir baru nyiapin bukti bank keluar. Jadi nggak bisa tuh yang langsung abis pasal PPh 21 langsung dikasih gitu. Enggak, itu dibikin lagi tuh sama kasir namanya, itu untuk bukti bank keluarnya. Nah,
Dari kasir itu masuk lagi ke bagian umum ngecek lagi, terus dia bikin cek dan giro. Oh udah. Nah udah sampai sini, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ayo, ada yang ingin ditanyakan nggak dari pembahasan kita yang tadi? Nah, yuk yang ingin bertanya yuk. Ya kalian tungguin nih, atau kalian tunjuk siapa yang mau nanya. Ini suara kalian kedengeran gak sih? Halo. Kak, saya mau tanya. Boleh, siapa namanya? Nama saya Evi Yunita. Saya mau nanya, Kak, Ya, apa sih pentingnya prosedur penggajian dan pengupahan? pentingnya prosedur penggajian dan pengupahan. Nah, kalian langsung jawab aja ya, Evi ya. Iya, Kak. Nah, jadi apa sih pentingnya prosedur penggajian dan pengupahan biar masuknya uang gaji ke kamu itu nggak asal. Jadi misalnya kamu dapat dari atasannya itu 10 juta misalnya gitu. Nah, ke kamu itu nggak mungkin 10 juta karena kamu pasti punya pajak-pajak yang lain yang harus kamu tanggung. Jadi kan kalau misalnya di negara kita ini adalah negara yang apapun harus dibayar dengan pajaknya kan. Nah, jadi gaji kamu tuh nggak pure 10 juta harus ke kamu semua, pasti ada potongan-potongan, tapi juga ada tambahan-tambahan kalau misalnya kamu melakukan pekerjaan yang disuruh oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi yuk ditunggu yuk, ada yang mau nanya lagi nggak? Kak, saya mau nanya, Kak. Boleh, siapa? Adel. Boleh, kenapa Del? Jenis upah itu banyak ya, Kak. Ada upah minimum, ada upah gambur, dan lain-lain. Nah, upah minimum itu apa? Terus, apa sampai jika pengusaha tidak bersedia membayar upah tersebut? Oh, kalau upah minimum itu yang kalian tahu itu upah bulanan terendah ya. Kalau misalnya di satu perusahaan itu dia nggak bisa full membayar yang sudah ditetapkan sama dia tuh, misalnya yang tadi kalian bilang misalnya dia 10 juta tapi perusahaannya itu ada kendala atau apapun, biasanya perusahaan itu bakal ngasih upah minimum, upah terendah yang ditetapkan sama perusahaan tersebut. Per perusahaan itu beda-beda upah minimumnya. Nah, kalau misalnya apa tadi yang kedua, nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Oh, kalau nggak bisa bayar itu pasti masuk ke, itu ada pasalnya, tapi kalian lupa deh itu pasal berapa ya. Pokoknya kalau misalnya satu perusahaan itu nggak bisa bayar upah karyawan, itu bakal dikasih 3 hari dulu. Jadi misalnya ditetapin tanggal 1, setiap tanggal 1 itu gajian misalnya gitu, tapi nggak bisa kebayar nih tanggal 1. Nah, itu dikasih tuh waktu, dikasih tuh waktu 3 hari. Nah, selama 3 hari itu dia masih nggak bisa bayar, karyawan itu berhak untuk melaporkan dengan Kemenaker
Kementerian Tenaga Kerja gitu. Jadi masih ada beberapa waktu, 4 hari, berarti hari keempat itu diperbolehkan untuk karyawan melaporkan ke Kemenaker gitu. Sudah jelas belum? Siapa tadi yang nanya? Udah, Kak. Adel. Udah? Udah. Oke. Ada lagi nggak yang mau tanya? Siapa lagi? Yuk. Bu, saya mau nanya. Iya, kenapa, Matt? Kedengaran suaranya? Kedengeran. Mau nanya. Dalam pemberian upah, apakah juga memerlukan data yang dukung seperti pemberian pada gaji? Pemberian upah perlu data gaji atau enggak? Kalau misalnya upah itu nggak perlu pakai data seperti data gaji yang udah ada kayak gini ya, data waktu, kehadiran, segala macam. Karena kan upah itu adalah pekerjaan yang bukan tidak terduga sih ngomongnya, tapi bisa juga dibilang tidak terduga. Jadi pekerjaan yang nggak tentu waktunya kapan aja datangnya. Jadi kalau misalnya upah itu nggak perlu ada data-data kayak gini. Cuman kalau kamu udah mau dibayar upahnya, baru pakai data-data yang abis kamu kerjain itu apa aja gitu. Jadi nggak perlu pakai data-data sedetail gaji gitu. Kalau upah itu kan misalnya ada ini ya, rapat rapat keluar misalnya gitu, rapat di luar. Nah itu kamu bisa aja dikasih langsung, tapi bisa kamu ditaruh di slip upah ini. Jadi nanti dibayarnya pas barengan sama gaji gitu. Jadi nggak perlu data-data. Kenapa, Pak? Jadi nggak perlu data-data yang spesifik gaji gitu. Jadi kalau upah itu datanya tuh data yang hasil kita kerjain, misalnya si A bikin kain 50 pieces gitu, terus dia dapat upah kasih ke bosnya gitu loh. Ya, enggak, belum. Maksudnya gimana sih dikasih ke bosnya? Jadi kan misalnya si A dia di pabrik nih, bikin kain, dia sehari bikin 50 pieces si A ini. Nah, biar si A dapat upah, itu dia laporannya gimana kalau dia tuh udah bikin 50 kain gitu. Kalau itu kan itu udah pekerjaan yang wajib ya kalau kayak gitu. Kecuali kayak gini ceritanya. Si A ini bikin 50 kain misalnya gitu. Nah, terus dia itu bikin lebih banyak. Nah, yang lebih banyaknya itu yang disebut dengan upah gitu. Jadi bukan si 50-nya ini. Kalau 50 ini masuknya ke gaji. Karena dia harus misalnya dia punya target 50 sehari. Nah, yang lebihnya itu dia akan masuk ke upah gitu. Atau tambahan uang. Kalau misalnya di perusahaan ngomongnya lembur. Nah, oke Bu, makasih Bu penjelasannya. sama-sama, Mutia. Ada yang ingin ditanya lagi? Saya Bu. Boleh, siapa? Oh, Priscila, ayo Pris. Iya, mau tanya kalau misalnya perusahaan itu telat bayar gaji atau bahkan nggak bayarin gajinya sesuai tanggal ketentuan kontrak kerja, itu pekerjanya bisa ngelaporin atau bahkan perusahaan nggak bayar itu gimana Bu? Nah, itu yang tadi kamu yang bilang pertama, yang tadi kamu bilang di pertanyaannya siapa tuh. Jadi
ada pasalnya, pasal yang menentukan tentang penggajian karyawan, dimana kalau misalnya dalam 3 hari perusahaan itu nggak bisa bayar, itu masih bisa ditoleransi. Tapi setelah keempat mereka nggak bisa, kalau misalnya di dalam 3 hari itu mereka masih bisa bayar, itu mereka harus bayar denda telat gaji gitu, tapi ke ini karyawannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya di hari keempat dia masih nggak bisa bayar, itu dia dibayar juga dendanya itu, ketelatannya itu ke Kemenaker gitu. Dan sanksi yang paling beratnya itu sih perusahaannya itu pasti ditutup. Itu sanksi paling beratnya. Gitu. Oh, gitu. Jadi kalau melapor itu juga ke yang Kemenaker. Iya, Kemenaker. Itu untuk perusahaan yang ini ya, perusahaan PNS, terus yang kerja di kantor-kantor kayak gitu. Yang bergantung dengan Kemenaker. Dulu namanya Depnaker, pernah denger gak? Departemen Tenaga Kerja. Tapi sekarang namanya Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi nggak dari gaji dan upah ini, konsep penggajian dan tunjangan pegawai ini? Biar nanti pas kalian kerja atau kalian punya perusahaan, kalian tuh tahu kemana sih kamu tuh nggak bisa langsung gaji kayak gitu aja, kecuali kamu berdiri sendiri ya, kamu sama karyawan kamu itu kamu berdiri sendiri, nggak ada sangkut paut sama tenaga kerja yang tadi kalian bilang itu aman aja, it's okay. Kalau misalnya kamu mau gajinya telat, ya sebenarnya sih itu dari kesadaran diri sendiri aja ya. Kalau misalnya kamu udah nyuruh orang nih, kamu udah ngejalanin kewajiban kamu, masa ya kamu nggak ngasih haknya mereka gitu. Kak, aku mau nanya dong. Boleh, kenapa Cika? Kalau misalnya kita kerja lembur gitu, kita dapat bonus gak? Dan bonusnya itu berapa persen? Nah, kalau itu masuk ke masuk ke keputusan si perusahaan ini lagi. Jadi kalau misalnya lembur itu beda-beda, semua perusahaan itu beda-beda. Ada yang lemburnya, tapi rata-rata cara mereka bayar lembur itu sama per jam bayarnya. Ada juga yang per hari, tapi rata-rata tuh per jam gitu. Kalau per jam itu ya pasti adalah 100-200 itu pasti ada. Itu dihitungnya itu per jam. Rata-rata yang yang tahu itu dihitungnya per jam gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang per hari dibayarnya. Nah, itu pasti dapat bonus. Pasti. Oke Kak, makasih. Iya, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Noval, Adisa, terus Osi, Siti, Fuji, Kinaya. Ada Pak Juana. Ada ingin ditanyakan lagi tidak? Kak, mau nanya dong. Boleh, kenapa Siti? Kadang di setiap perusahaan ada yang ngasih uang kasih dan uang makan. Itu termasuk gaji atau upah? Enggak, itu udah masuk ke perhitungannya mereka. Kalau uang makan kan? Kalau uang makan itu udah masuk ke perhitungannya mereka. Jadi itu udah masuk, kalau itu bukan upah jatuhnya, itu udah masuk ke gaji. Jadi itu kalau gaji itu tuh nggak melulu tentang per bulan gitu. Jadi ada tuh yang per minggu yang mereka kasih gitu. Tapi itu secara rutin. Nah, tadi kan kami bilang tuh kalau gaji itu dibayar secara rutin. Setiap bulannya itu pasti dikasih. Nah, ada juga yang setiap minggu dikasih. Itu adalah kalau setiap minggu itu biasanya uang makan gitu. Jadi beda, di luar gaji tapi udah pasti bakal dikasih setiap minggunya. Nah, ngomong-ngomong tentang uang makan ini, biasanya kalau ada satu hari
nggak masuk. Nih kalian pernah dengar nggak kalau ada satu kali nggak masuk uang uang gajinya itu dipotong sekian persen gitu. Nah itu masuknya itu ya maksudnya itu yang dibilang itu uang makannya yang dipotong gitu dan uang kerajinannya gitu. Kalau gaji iya sama-sama. Jadi kalau gaji itu pasti udah tetap. Kak, aku mau nanya lagi dong. Boleh, kenapa Cika? Kalau misalnya kita kan di sini data gajinya ada data waktu kehadiran karyawan. Kalau misalnya kita telat 5 menit aja itu dipotong berapa? Kalau dipotong berapa kemarin itu masuk ke keputusan dari perusahaannya. Tapi pasti jangan 5 menit. Bahkan sekarang kan udah pakai yang fingerprint gitu ya. Bahkan kalau telat semenit aja tuh udah dipotong gaji. Ada dipotongnya 400.000. Kalau Kama yang dari pengalaman Kama yang dari teman-teman Kama yang udah pada kerja tuh kayak mereka tuh kalau kerja tuh kalau telat dipotongnya 400.000 sehari 400.000 gitu dari uang gajinya. Ada yang dipotongnya 100.000, ada yang pokoknya pasti dipotong itu dari waktu kehadiran karyawan gitu. Jadi berarti emang time is money ya? Iya, betul. Time is money. Kayak ya Allah semenit doang gue naik lift lama misalnya gitu. Misalnya ada di lantai berapa, terus di lantai itunya lama berhentinya tuh liftnya. Keselan akhirnya ya sampai saja nyampe di atas di lantai yang seharusnya kita kerja itu ternyata kita telat semenit. Nah itu udah pasti bakal mau alasan apapun ya nggak akan perusahaan nggak mau tahu. Ya fingerprint bilang lu jam segini datangnya ya udah gitu. Jadi nggak ada. Kan mau nanya lagi dong. Boleh, siapa? Oh kenapa Matia? Tadi kan dijelasin tentang PPh pasal 21. Mm-mm. Itu kan tiap tahun berubah katanya kan. Mm-mm. Itu yang berubah nominal dalam apanya yang berubah, terus kenapa tiap tahun berubah? Itu persenannya berubah. Kamu nggak tahu kenapa berubahnya, tapi emang setiap tahun itu berubah. Jadi masuk ke sebenarnya tuh masuk ke tunjangan aja sih banyaknya. Kalau misalnya PPh itu nggak sampai berapa gitu, nggak yang banyak banget gitu, nggak, paling cuman kamu inget tuh dulu cuman 2,5% kalau nggak salah. Iya 2,5% dari gaji pokok ya. Dari gaji pokok kita. Tapi tunjangan kan banyak, tunjangan istri, suami, anak, ibu gitu banyak. Tapi itu untuk waktu itu kamu yang belajarnya itu ini pas PNS kalau nggak salah. Itu kalau PNS kan banyak banget tunjangannya ya, beda sama perusahaan swasta gitu kan. Biasanya dia tuh kalau perusahaan swasta itu PPh pasal 21 ya udah dari gaji pokok aja udah, terus gak ada tambahan apa-apa lagi. Beda kalau PNS itu pasti ya dipotong 2,5% tapi tunjangannya banyak gitu. Makanya belajar yang benar biar jadi pada PNS ya. Kayak Paju tuh. Amin. Paju keren. Berarti persenannya itu juga tergantung setiap company-nya ya Kak? Mau berapa persen gitu-gitu? Kalau pasal enggak, kalau PPh 21 itu udah pasti segitu. Kan dari negara. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Oke, udah jam 11 nih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak sampai sini? Saya mau tanya lagi Kak. Boleh. Kenapa ya sih? Kan tadi time is money. Upah tidak perlu dibayarkan bila pekerja tidak melakukan pekerjaan, kecuali dalam situasi tertentu. Dalam situasi apa saja, perusahaan tetap wajib memberikan gaji atau upah.
dalam dalam gimana? Dalam situasi tertentu, Mm-mm. dalam situasi apa saja perusahaan tetap wajib memberikan gaji atau upah? Kalau misalnya kayak gitu biasanya ya, kamu nggak mungkin kerja dalam keadaan semisalnya amit-amit rumah kebakaran, pokoknya kayak misalnya ada bencana-bencana yang kamu tuh nggak bisa hindarin itu gitu. Nah, perusahaan harus tetap wajib membayar gaji karyawan tersebut gitu. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada ingin ditanyakan lagi nggak? Ini yang laki-lakinya pada kemana? Coba kami mau cek. Muhammad Lukmansyah, Noval, Ricardo Ebil. 7 orang ya berarti yang nggak datang ya? Kan Kamayang sama Pak Ju. 9 orang. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih sampai sini? Apa sudah cukup semua? Buat saya cukup, tak? Oke, yang lain Dari gimana? Saya cukup, Kak. Oke, Kamayang lihat dulu nih buat Mbak. Udah cukup ya berarti ya. Bisa ditutup dong nih ya. Iya, Kak. Oke, sekian materi bab 9 ini tentang upah dan penggajian karyawan. Kamayang mau minta tolong dibuka dulu dong foto itunya, on cam dulu dong. Memos. Hai. Masih diem aja sih, tumben sih. Puasa ngomong. Yuk dibuka dulu yuk, bentaran, abis itu kita selesai. Udah nih, segini aja nih yang mau buka nih. Yuk, Priscila, Novia, Putri, Afriana, Muhammad Lukman, Ricardo Ebil, Kinayah, Nuna, Fandia, Nurul, Adel. Untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, iya Pak. Itu yang nggak masuk, Iya. kan yang ikut Zoom cuma 24 orang ya? Iya Pak, 23. 21 berarti sama kita Pak, iya. Nah, tolong di absen aja ya yang nggak ikut tuh. Oke Pak, siap. Oke. Nah, penilaian langsung bagus. Alhamdulillah. Ya, artinya karena di sini ini pada distrik itu nanti pagi juga nggak bisa ikut. Ini kan hari ini juga di sekolah. Iya. Sekolah ada juga yang penting karena seperti padatnya. Oh. Nah, untuk penampilan tadi kamu sudah bagus. Ya, kalau dari suara tadi udah bisa
muridnya bisa untuk mengantar dan juga menjelaskan. Itu yang paling pokok. Dan juga ke siswa juga tadi, ke siswa memahami penjelasannya dengan menggunakan jas. Ya, karena kan Pak Juwana nggak dari awal ya. Iya, Pak. Nah, tapi dari satu dari yang disampaikan oleh Mayang, udah bagus lah ya, bagus. Juga kan ada respon dari anak-anak juga ada respon. Nah, ini saya kalau di rumah nih nggak konflik nih, maka di luar nih. Oh iya, Pak. Ah gitu, agak trouble nih. Ya. Iya, Jadi, Pak, iya. untuk yang nggak hadir nggak tampil, nggak perlu nilainya dikurangin aja. Iya, Pak. Ya kita ya, semuanya ya. Siap, Pak. Makasih ya, Pak. Halo. Iya, Pak. Makasih, Pak Ju. Nah, ya. Sudah lanjut. Udah jam berapa emang? Ini udah selesai, Pak. Udah semuanya nanya. Oke. Oke, ya siap. Terima kasih ya. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih juga. Yuk. Ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang, Pak. Udah sama yang screenshot juga tadi. Dah, terima kasih ya. Luar biasa. Pak, izin live ya, Pak. Ya. Oke. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Halo Bu Mayang, saya Mutia Febi Santoso. Saya di sini juga mewakilin teman-teman saya untuk menyampaikan kesan-pesan untuk Bu Mayang. Pertama-tama, saya dan teman-teman mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah mau meluangkan sedikit ilmunya kepada kami semua. Terima kasih juga sudah mengajar kami dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih juga telah menjadi guru sekaligus teman buat kami. Semoga Bu Mayang selalu diberi kesabaran dan kemudahan dalam menghadapi apapun. Semangat terus, semoga bisa menjadi guru yang selalu memberikan contoh yang baik untuk murid-muridnya. Sampai jumpa di